Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Rizal Al-Hasani, yang kami hormati Bapak Ibu peserta dari Montreal, dari Kanada ya Ustadz. Ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat pada kalau di Indonesia pagi ini Ustadz. Ya, sana malam. Kalau di Kanada mungkin sore malam ya Ustadz. Sehingga sehingga dapat berkumpul di Jum'ah Hasani ini. Sholawat serta salam semoga tercurah atas suri tauladan kita, Rasul mulia Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Marilah Bapak Ibu, kita mulai acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami serahkan pada Bapak Muhammad Abdul Rauf ya Ustadz. Ya. Silakan Bapak Muhammad Abdul Rauf dibuka. Sambutan, sebagai sambutan gitu. Sebagai sambutan, iya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani, yang saya hormati juga Bapak Ibu sesepuh di Montreal, dan tentunya Bapak Ibu dan juga jamaah Syiar Montreal yang selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Pertama-tama, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Tentunya pada hari ini kita dapat melaksanakan atau menjalankan kelas gramatikal yang pertama kali tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nantinya. Bapak Ibu jamaah Syiar Montreal yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani atas waktu, kesempatan, dan ilmunya yang luar biasa nanti tentunya untuk berkenan memberikan secercah atau secuil ilmu untuk kita semua nantinya dalam belajar bahasa Arab dan Al-Quran tentunya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah Syiar Montreal dan pastinya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas gramatikal ini. Terima kasih banyak. Tentunya melalui kelas gramatikal ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa tentunya dalam belajar bahasa Arab dan tentunya belajar Al-Quran tentang gramatikal, tentang nahwu shorof dan lain sebagainya yang pastinya akan bermanfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari, terutama dalam sholat nantinya, karena di dalam sholat kita ada bacaan-bacaan suratul Al-Quran.
Kedua kalinya saya ingin mengucapkan selamat datang para Bapak Ibu dan juga suatu silaturahim yang luar biasa antar kita, yaitu yang di Montreal dan juga yang di Indonesia, dan juga silaturahim dengan Bapak Ustadz, suatu kesempatan yang luar biasa bagi kita semuanya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 8.15, Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengurus, mewakili pengurus, mengucapkan terima kasih, dan kelas gramatikal bahasa Arab dan Al-Quran kami nyatakan resmi untuk dibuka dan dimulai. Semoga pembelajaran kelas gramatikal ini dapat memberikan kebermanfaatan dan tentunya konsistensi yang kami butuhkan, yang kami harapkan ke depannya. Bukan hanya malam ini, tapi malam-malam selanjutnya bisa istiqomah, dan juga peserta yang mengikuti ini lebih banyak lagi, karena pastinya kebermanfaatan yang akan kita dapatkan sungguh luar biasa. Oke, kelas gramatikal saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu mohon maaf untuk hari ini saya belum bisa hadir, belum bisa berpartisipasi sampai selesai karena saya ada halangan, ada urusan yang lain. Insya Allah untuk kedepannya saya usahakan untuk mengikuti. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata atau tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih kembalikan kepada ke Ibu. Bapak Muhammad Abdul Rauf, dan acara selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Pak Ustadz, mungkin dampingi oleh Pak Helmi. Silakan Pak Ustadz. Syukran Bu Prapti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatin, apapun yang kita alami saat ini. Semua yang kita alami adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur. Karena kita melihat bukan rahmat, bukan besar nikmat kecil besarnya, tapi kita melihat datangnya dari Allah, Sang Pencipta kita. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura. Terutama bapak-bapak yang sedang di Montreal, saya syukur Bapak melebihi kami. Kenapa? Pertama, Bapak di daerah-daerah yang tidak mayoritas Muslim, Bapak masih bisa mempertahankan kemusliman Bapak. Makin tinggi kendala handicap yang kita alamin, makin besar pahala. Jadi Bapak-bapak termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita syukurin sekali. Yang kedua, di tengah-tengah kesibukan Bapak-bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak Ibu masih ada waktu untuk mentadaburi Al-Qur'an. Masih ada waktu yang Bapak simpan, Bapak sisihkan untuk Al-Qur'an. Itu merupakan sebuah nikmat yang besar. Dan tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang punya waktu untuk Al-Quran. Saya banyak mengajak orang untuk mentadaburi Al-Quran, belajar Quran, tapi jawabannya selalu sibuk, jawabannya selalu sakit, jawabannya selalu banyak acara dan sebagainya. Padahal udah pensiun, tapi tetap juga banyak pekerjaan. Nah, itu Bapak masih ada waktu yang Bapak sisihkan. Bersyukur kita. Karena rasa ingin paham Quran itu tidak semua orang punya, Pak. Nah, Bapak sekarang, kalau andai saja, saya selalu katakan, andai saja bisa dikonversi, rasa ingin paham Quran Bapak itu, niat Bapak itu untuk menerjemahkan Quran, bisa dikonversi menjadi sebuah benda kecil, sebesar padi aja. Lalu orang menawar, berapa harga
benda yang rasa cinta Quran Bapak itu dikonversinya di padi, ditawar orang, 5 triliun saya nggak jual. 5 triliun dolar saya nggak jual. Atau 1 gunung emas nggak saya jual juga. Harganya berapa itu melebihi langit, melebihi bumi dan sisi. Rasa cinta Quran itu akan berujung surga. Dan surga tidak ada harga, unlimited value. Bapak-bapak, semoga betul-betul mempertahankan rasa sibuk-sibuknya apa Bapak, pertahankan terus bahwa Bapak punya waktu untuk Al-Quran. Kalau kita tidak punya waktu untuk Al-Quran, rasanya kita hidup percuma, Pak. Sia-sia hidup kita. Begitu kita meninggal, apa yang mau kita persembahkan kepada Allah? Pada saat Allah tanya, hai Sigit Aprianto, kau apakan kalamku? Kau apakan wahyuku? Kau lihat saja, kau tonton saja, kau tidak sama sekali berpartisipasi di situ, kau nggak pernah membaca-bacanya, kau nggak pernah mentadaburinya. Nah, dengan mentadabur ini, insya Allah kita lepas dari pertanyaan itu nanti. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian, dalam pelajaran kita nanti kita bagi 2 sesi, Pak. Sesi pertama saya berikan materi yang saya rekam, nah, nanti sesi kedua tanya jawab. Kenapa seperti itu? Kan mengingat Bapak yang terbatasnya waktu, kami juga terbatas waktu di sini, saya terbatas waktu karena banyak padatnya acara. Hari Jumat itu sebenarnya hari kosong, hari istirahat, tapi karena permintaan dari Bu Hananti dan Siar Montreal kita, saya berikan waktu kosong ini untuk Bapak. Jadi sekali lagi, karena waktu sama-sama terbatas, jadi saya siapkan untuk rekaman, sehingga teman-teman yang nggak sempat hadir bisa melihat rekaman. Khusus, sebenarnya rekaman ini sudah ada, tapi khusus untuk Montreal, saya siapkan. Maka tadi saya pikir bagusnya di Zoom saya, nah bisa langsung saya rekam. Itu tujuan pertama saya. Jadi mohon Bapak Ibu yang di anggota Montreal memaklumin adanya bahwa ini saya YouTube-kan dan nanti silakan ditonton. Nah, pada kesempatan ini saya didampingi oleh 2 orang. Pertama Pak Helmi Edianto, mungkin yang mendampingi sebagai teknis nanti ya. Kalau pakai Zoom ini, pakai Zoom itu, nanti mohon diundang satu Pak Helmi Edianto yang akan mendampingin. Ibaratnya ini Pak Helmi Edianto ini kemana-mana bodyguard lah Pak, bodyguard. Yang kedua Ibu Prapti yang akan membantu dalam latihan nanti. Jadi Ibu Prapti akan berfungsi sebagai andai saja misalnya bisi latihan, Ibu Prapti nanti yang membimbing latihan. Jadi kita bersama ya. Sebelum saya mulai, silakan Pak Emilianto memberikan sambutan sedikit bagaimana nanti ke depannya bentuk jadwal apa nanti Pak Emi. Silakan Pak Emi, sambutan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan untuk memberikan sedikit kepada grup Bu Hananti. Bu Hananti kan sudah di sini kelas malam, satu kelas sama Bu Prapti. Iya, satu kelas ya Bu Hananti. Jadi Bapak dan Ibu ya, di Zoom Al-Hasan itu sangat banyak sekali kelasnya. Dan jamnya juga bisa dibuka dari jam 5:15 pagi ya Pak Ustadz sampai jam 10 malam. Ya, kalau di Indonesia, berarti kalau di sana mungkin ya dari malam sampai ke pagi berarti gitu. Jadi di Zoom itu ya nantinya bisa dimanfaatkan kapan saja dari grup Montreal mau memakai Zoom Al-Hasani. Nanti yang sudah ada di Al-Hasani bisa di cancel ya, begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Prioritas untuk dari Montreal. Terutama offline itu ya. Oh, offline. Kalau datang ramai ke sini nanti. Ya, kalau memang dari grup Montreal bisa datang ke Indonesia, ke Sentul, insya Allah dalam 3 hari atau kalau mungkin dikasih prioritas sampai 1 minggu. Ya. Sudah mantap sekali pemahaman gramatikal Al-Qur'annya. Jadi begitu mungkin ya. Jadi kalau ada kendala nanti di Zoom-nya mungkin di situ baru kami bisa berperan kalau memang ada keperluan, ada mau memakai Zoom begitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Itu saja. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Prapti, silakan Bu Prapti sambutan sebentar. Tugas Bu Prapti apa sebagai... Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin saya juga seperti Bu Hananti, sama aja seperti itu, dan mungkin saya tugasnya nanti membantu bapak-bapak semua, bapak ibu semua yang latihan atau yang apa, dan mungkin saya akan memeriksa kalau misalnya dikirim ke WA, nanti saya akan memeriksa apakah sudah benar, apakah masih ada kesalahan. Jadi silakan Bapak Ibu bertanya atau apa yang masih belum dimengerti gitu. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab, nanti mungkin dibantu sama Bu Hananti ya Ustadz. Ya, mana-mana. Ya. Itu aja Bapak. Saya tugasnya membantu Ustadz untuk yang menyelesaikan PR-PR atau latihan-latihan. Iya, itu aja Pak. Ustadz silakan. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke acara inti ya. Tadi ada Pak Helmi, ada Bu Prapti ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ya, baca 5 pilar Al-Sani. Ya. Kalau Bapak-Bapak merasa sesuatu berat ya, katakan berat, malas atau merasa beban dan semacamnya, baca 5 pilar. Ingat 5 pilar. Bahwa kita belajar Quran itu pertama niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita sadari sadar-sadarnya bahwa kita ini adalah makhluk Allah. Di bumi manapun kita berada silakan. Di bumi manapun, mau di Arab, mau di Eropa, mau di Kanada, mau di Jepang, silakan. Tetap sama. Kita makhluk Allah. Yang tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni, menyembah pada Allah. Maka kita siapkan porsi waktu kita untuk Allah. Sesibuk-sibuknya bagi kita. Bapak, Ibu bagaikan seorang tua dengan anak. Anak misalnya saya ini punya anak di Jepang. Saya berharapan tetap dia sesibuk-sibuknya di Jepang, dia sekali tiap hari say hello ke saya. Abi, gimana kabar Abi? Saya sehat sini. Paling tidak berkabar, memberi kabar. Sebagai anak yang patuh kepada orang tua, dia memberikan kabar. Dia tidak, saking sibuknya, dia tidak melayani kita. Enggak, saya ingatin dia. Nah, itu juga kita. Saya sibuk-sibuknya kita, ya kita portofolio waktu kita agak sejam per hari kita siapkan untuk Allah. Kan kita pakai semua, kita alokasikan untuk dunia semua. Sisihkan sebagai makhluk. Masalah kebutuhan dunia kita tinggal bisa kita atur-atur. Oh ini sebegini. Bisa kita rekayasa ulang. Jadi itu luangkan waktu kita. Entah itu untuk belajarnya, entah itu untuk membuat PR-nya. Karena ini semuanya berujung surga. Yang kedua, kalau masih berat juga, seringlah tobat kepada Allah. Mungkin masih ada beban kita, masa lalu kita yang dosa kita, ada hal-hal yang kita kerjakan yang belum Allah ridha, kita pernah tobat. Yang ketiga, betul-betul kita punya kemauan yang kuat untuk memahami Quran. Sehingga ukurannya adalah kita tidak akan pernah batal belajar hanya demi hal-hal yang kecil. Yang bisa membatalkan kita belajar Quran adalah sakit keras, meninggal, dan keperluan-keperluan yang mendadak sekali, sifatnya tidak bisa ditunda. Yang berkaitan dengan akhirat. Kalau dunia bisa kita atur lagi. Yang keempat, yakinkan diri Bapak bahwa Al-Quran itu mudah. Karena dia tidak mungkin susah. Sebuah SOP, dimanapun kita, di kantor, apapun, nggak akan susah. Pasti bisa dipaham. Yang kelima, istiqomah. Nah, itu istiqomah. Terus terang sekali lagi, waktu kita sama-sama sibuk. Karena saya sibuknya bukan karena sibuk, Pak. Karena kelas itu dari pagi jam 5.30 sampai 10 malam itu padat semuanya. Kita harus berbagi. Jadi, Bapak sibuk, kami sibuk, nah kita ketemu waktu Jumat. Nah, untuk ke depan saya juga mikir gimana. Kalau saya tawarkan di jam 4 di sini, sana ke jam 4 subuh ya, 4 sore. Nah, itu ide juga saya. Tapi 4 subuh di situ, apa Bapak bisa, Ibu siap bisa kan tentu ya. Nah, jadi kena perubahan jadwal waktu yang sangat signifikan sehingga titik temu kita hanya di jam ini. Nah, nanti coba kita lihat. Kita kaji ulang ya. Idealnya kita 3 kali seminggu, idealnya ya paling tidak 2 kali lah. Sekali lagi nanti ya kita tambah cari waktu yang Bapak cocok dan saya cocok. Nah, perbanyak nonton video nanti Pak. Video kami posting di grup berurut nanti materi 1, materi 2, materi 3 dan seterusnya nanti. Saya urut nanti ya supaya bisa terikuti dengan apa. Baik, saya masuk langsung ke materi. Bapak silakan, materi sudah cetak semuanya?
Udah cetak materinya? Materi Sudah, Pak. udah ya. Mohon dibuka materinya ya. Ya. Siap. Oke, ya, tuh. Oke ya. Kita mulai dari yang materi pertama. Kita urut. Cuma nanti masalah kamus, kira-kira gimana posisi kamusnya itu Bu nanti? Proses kamus. Iya, Mengirim. waktu saya itu sempat agak tertunda, Ustadz. Jadi saya nitip teman yang waktu itu pulang. Nanti caranya gimana supaya gimana pun kamus diperlukan nanti. Iya. Kalau yang Bu Elva yang saya pernah ngirim ke Australia dan saya pernah ngirim juga ke Korea. Ke Australia, Iya. Korea, nah kirim. Jadi nanti kita bikin sama-sama ya. Iya, Ustadz. Poin 1 ya Pak ya. Buka poin 1 halaman. Sorry. Saya zoom dulu ya. Oke. Nah, poin 1 halaman halaman 11 Pak ya. Nah, ayat apapun ayat hanya 3 komponen. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada subjek, predikat, objek dan sebagainya. Kalau misalnya spoke ya. Nah, sekarang coba kita minta Pak Budi M Kanada. Coba Pak Budi 1 ayat aja yang Bapak bisa hafalkan. Apa aja yang ada sekarang sekolah Bapak? Buka mic-nya Pak. Apa aja ayat yang Bapak hafal? Silakan. Buka mic-nya Pak Budi. Iya. Silakan Pak Budi. Baca Ayat Al-Quran apa aja yang Bapak tahu di kepala aja, yang hafal aja. Silap bebas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Barakallahu lazim. Ayat ini ya, surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab la raiba fihi. Ini prolog dulu Pak. Zalikal. Bisa kelihatan Pak? Bisa, Kelihatan. Pak. Bisa. Oke, zalikal kitab la raiba fihi. Zalikal kitab la raiba fihi. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Lil muttaqin. Setiap ayat itu komponennya 3. Pertama, kata benda. Pertama, kita mendelivery semua materi kita dalam bahasa Indonesia. Campur bahasa Inggris. Bapak kan di sana ya. Jadi mudah-mudah gampang dipahami. Jadi pertama komponen ayat itu kata benda. Nah, yang kedua kata kerja, verb. Ini noun. Ini verb. Verb. Dan ini huruf. Huruf. Bahasa Inggrisnya nggak tahu tuh. Huruf itu apa tuh bahasa Inggrisnya Pak? Huruf. Letter. F min. Huruf bermana letter min F min ya. Meaning letter. Huruf bermana. Oke, huruf bermana. Huruf itu punya mana, walaupun dia huruf, dia punya arti bermana. Oke. Jadi secara garis besar 3 itu yang komponen ayat. Nah, yang Bapak baca tadi kita coba cek ya. Zalika. Oh, ini kalau dikelompokkan ke sini dia tuh termasuk katakanlah kata benda. Nah, nanti kata benda diberi lagi. Alkitabu, nah dia kata benda. La huruf. Raiba dia kata benda. Fi dia huruf. Hi dia kata benda. Hudan dia kata benda. Li dia huruf. Nah, dia mutakin dia kata benda. Nah, kebetulan kata kerjanya belum ada. Nggak apa-apa, itu sebuah berita biasa. Nah, jadi nanti ada kata kerjanya. Berikutnya ada kata kerja, allazina yu'minu. Nah, yu'minu itu kata kerja. Jadi dia kata benda, kata kerja, dan 3 komponen ayat. Manapun ayat, 3 komponen. Jadi nanti pada saat kita membahasnya, oh ini huruf, oh ini kata kerja. Nah, itu pertama. Langkah pertama itu.
Jadi di set kita O3. Sederhana sekali ini. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, kata benda. Nah, kita break kata benda itu. Nah, kita kenal dengan ciri-ciri. Ya, oke. Saya lanjut dulu ya. Kata benda. Kita kenal dengan ciri-ciri. Saya hapus dulu. Ini kan ada Alkitab, oh ada Islam. Bisa tanda-tanda kata benda ada. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri kata benda. Kalau bahasa Inggris, ciri-ciri noun itu apa tuh, Pak? Ciri-ciri noun ada? In English, ciri-ciri kata benda apa? Kira-kira Pak Sigit apa tuh? Kira-kira ciri-ciri kata benda dalam bahasa Inggris. Ada the. Ada? Huruf the. Oke. Apa lagi? Atau en. Oke, apa lagi? An eraser, an apple. Nah, ada juga a book. Itu semua ciri kata benda. Apa lagi? Apa lagi Pak Sigit? Tanda-tanda kata benda bahasa Inggris. R belakangnya. Teacher. Teacher. Ya. Teacher, betul? Oke. Betul, Pakai Pak. R. Keeper ya. Nah, apa lagi? Location gimana? Location. Foundation. Betul kata benda nggak tuh? Ya. Oke. Nah, dalam Al-Quran juga sama. Ada tanda-tanda kata benda. Nah, sekarang kita masuk tanda-tanda kata benda. Ciri-ciri kata benda ya. Ini. Ciri-ciri kata benda. Saya bagi dua ya. Mudah-mudahan muat. Ciri-ciri kata benda. Saya naik dikit ya. Ciri-ciri kata benda. Buat KB ya. KB ini kata benda. Terus selanjutnya satu KB aja. Ciri-ciri kata benda. Ya. Pertama dimulai alif lam, dimulai dengan huruf alif lam. Alif lam. Jadi alif lam itu tanda kata benda. Ini setara dengan Z. Persis setara dengan Z. Jadi the book, the kingdom, nah itu ada Z. Nah contoh dalam Al-Quran apa? Alkitab misalnya kan. Alkitab. Alkitab. Itu kata benda. Di mana kata bendanya? Alif lamnya ini. Nah, alif lam. Nah, ini tanda kata bendanya. Alkitab. Nah, apa lagi misalnya? Asy-syamsu. 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 Nah, Asy-syamsu. Jadi alif lam itu ada dua, Pak. Alif lam yang lamnya jelas seperti Alkitab jelas lam. Itu namanya lam Qamariyah, lam bulan. Ada juga lamnya itu masuk ke berikutnya. Mestinya ini al-samsu, tapi karena susah nyebut al-samsu, maka lam pindah ke sim, asy-syamsu. Tetap alif lam. Nah, alif lam ini yang membuat dia tanda kata benda. Alif lam, tanda kata benda. Kalau ini buku, ini matahari. Benda itu juga ada dua, benda abstrak, benda konkret. Nah, misalnya alhamdu. Alhamdu, pujian. Benda abstrak. Alhamdu. Alif lam itu membuat dia kata benda. Jadi tanda kata benda yang pertama adalah sebuah ayat, sebuah kata yang ada alif lam. Al-kitabu, asy-syamsu, alhamdu, al-fatihah, al-baqarah, at-taubah. Nah, nama surat banyak tuh. An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, itu semuanya tanda kata benda itu. Al-Ghasyiyah, Al-Ikhlas, dan sebagainya. Alif lam sebagai tanda kata benda. Jadi tanda kata benda yang pertama adalah alif lam. Yang kedua, dimulai dengan ma-mimu. Dimulai dengan ma-mimu. Ada ma-mi mu, ma, min. Nah, ma itu biasanya menunjukkan tempat atau waktu. Tempat atau waktu. Nah, waktu. Tempat atau waktu. Ma. Mi menunjukkan alat. Sering ya. Sering alat. Sering ya, tidak selalu tapi sering. Mu menunjukkan orang.
atau pelaku. Orang atau pelaku. Pelaku belum tentu orang ya. Pelaku atau orang. Jadi ada ma, mi, mu di depan. Contohnya apa ma? Contoh ma adalah masjidun. 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 Sajadah sujud. Masjidun tempat sujud. Ya masjid tadi. Masjidun tempat sujud. Nah, ma ya. Kemudian yang contohnya mi, miftahun. Miftahun. Siapa ini kan? Saya pencet. Ya, sudah. Saya pencet siapa? Berarti ya. Miftahun. Nah, mi ini membuat dia tanda kata benda. Mi. Nah, mi ini sering alat. Jadi kalau fathah itu membuka, miftahun alat membuka yaitu kunci. Miftah. Kemudian yang contoh mu misalnya muslimun. Nah, muslimun. Muslimun. Salamat itu artinya selamat. Aslamatu tunduk dan patuh. Muslimun orang yang tunduk dan patuh. Mimu. Karena kata benda yang kedua. Ya kalau bahasa Inggrisnya itu mungkin ini yang R tadi itu. Teacher, keeper, apa lagi? Player, driver. Nah, itu dia tuh. Ini setara dengan D, ini setara dengan R. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda kata benda. Masih kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Saya zoom dulu ya. Saya zoom dulu. Oke. Nah, yang ketiga, tanda kata benda bertanwin. Bertanwin. An, in, un. Kalau tanwin ini kayak saya kalau saya analogkan dengan bahasa Inggris shin itu. Shin atau men. Location, foundation, gentleman, agreement, kayak men itulah ya. Jadi ini tanwin an, in, un. An contohnya maradan. 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 Contoh tanwin maradan. Karena tanwin itu dia kata benda. Kalau in contohnya zulumatin. 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 Nah, zulumatin. Kemudian kalau un bukmun. Bukmun ya. Bukmun. Nah, bukmun. Jadi tanda yang ketiga adalah an, in, un. Nah, tanda kata benda yang ketiga. Jadi yang pertama tandanya adalah alif lam, yang kedua tandanya mamimu, yang ketiga tandanya tanwin. Kata benda. Maka saat menerjemahkan nanti usahakan terjemahkan ke bendanya. Nah, itu tiga. Yang keempat, tanda benda yang keempat. Nah, di belakang huruf jar. Di belakang huruf jar. Jadi kata ini berada di belakang huruf jar. Di belakang huruf jar. Huruf jar ini saya belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Huruf jar, kalau bahasa Inggrisnya kayak preposition itu, Pak. Kayak preposition. Huruf jar itu adalah huruf yang membuat kata di belakangnya berharakat kasr. Kata di belakang ini, kata di belakangnya, huruf akhir kata di belakangnya, huruf akhir berharakat kasrah. Huruf akhir berharakat kasrah. Kasrah, ini kalau bilang ini kasrah ya. Jadi huruf jar itu membuat kata di belakangnya itu menjadi kasrah sekaligus kata benda. Persis kayak preposition, Pak. Add, on, apa lagi? Add, on, in. Under. Apa? Under. Di atas, di bawah, gitu. Oke. Under, bawah apa tuh? Di atas? Di atas. On top. Oke. Kayak gitulah. Jadi hurufnya apa saja? Nih. B, li, ka, fa, li, li, ka, min, an,
an, ma'a, fi, ala, fi, ila, lika, min, an, ma'a, fi, ala, ila, rubba. 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 Ya. Ila ini kayak tu, tu. Ila, tu, ala, under. Kalau bi, which. Li juga with. Nah, kayak which itu ya. Jadi persis sama Pak. An, from. Ma'as, mungkin sejenis apa ya. Fi, in, atau at. Nah, jadi preposition. Nah, sekarang dalam bahasa Inggris, preposition, belakang preposition, selalu nggak non, Pak. Selalu nggak non. Di belakang preposition. At bisa nggak verb belakangnya? At home. Bisa nggak at drive? No, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi itulah kira-kira sama, Pak. Jadi gramatikal Al-Quran itu dekat dengan bahasa Inggris, Pak. Jadi kalau Bapak-Bapak sudah bisa bahasa Inggris, saya hitungan detik bisa bahasa Al-Quran, Pak. Kalau tahu kunci-kuncinya. Hitungan detik, Pak. Nggak hitungan lama-lama. Nggak pakai lama, Pak. Ya. Tuh, asal Bapak mau sedikit fokus, nggak pakai lama. Jadi ini alif lam setara Z, mamimu itu setara R, an itu setara shen, men yang ini setara preposition. Kemudian yang kelima, dia bermana benda. Dari sononya dia benda, bermana benda. Ini biasanya nama, names, nama. Dia cenderung nama. Dia tidak ada tanda kata benda, dia nama. Namanya misalnya, nama apa aja? Nama orang, nama tempat, Washington, New York, Montreal, nggak ada tanda-tandanya. Tapi dia kata benda. Contohnya nama orang, Yusuf, Ibrahim. Nama apa lagi? Nama kampung, Padang, Medan, Surabaya, dan seterusnya, Indonesia. Nama-nama, semua nama bilangan, nama tempat, Mount Everest, Eropa, semuanya Nama benda seperti semua mobil nama. gitu, Pak ya. Nah ya, merek, Toyota, semua benda. Jadi kalau ada dalam Al-Quran itu nama-nama, dia otomatis kata benda. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, dia kata benda majemuk. Kata benda majemuk. Kata benda majemuk dalam bahasa Inggris apa itu ya? Dua kata yang digabung jadi satu, yang bermakna satu. Kata benda majemuk. Dua atau tiga kata. Mungkin white horse. Phrase, noun phrase. Nah, apa istilahnya? Noun phrase. Noun phrase, kata benda majemuk. Ya. Oke. Jadi misalnya seperti white horse. Apa lagi? Rumah makan apa tuh? Rumah makan bahasa Inggrisnya Edge house. Rumah makan. Restoran. Restoran. Jadi dua kata. Nah, dua kata yang digabung jadi satu. Waiting room misalnya. Apa? Waiting room. Waiting room. Yes. Waiting room. Nah, itu kata benda. Nah, dalam bahasa white house ada. Cuman dia dua-duanya kata benda. Nah, white house kata benda majemuk itu tandanya misalnya gini. Baitullahi. Nah, Baitullahi. Baitullahi. Nah. Secara vertikal. Huruf keduanya harkatnya kasrah. Dia harus kasrah. Ini kata benda. Yang pertama kata benda. Yang kedua kata benda. Ini Allah ini secara gramatikal dia kata benda. Tapi nanti secara mana kita nggak mengatakan kata benda. Tetap Allah. Nah, ini harus kasrah. Kata yang kedua terus kasrah. Syaratnya harus kasrah. Mutlak itu. Kalau tidak kasrah, nggak bisa. Harus kasrah. Jadi kalau kasrah dia kata benda. Nah, ini contohnya lagi di Yasin ashabal qaryah. Ashabal qaryah. Ashabal qaryah. Ashabal qaryati. Nah, ashabal qaryah di surah Yasin ya. Ashabal qaryati. Nah, ini kasrah. Kasrah, harus kasrah. Itu syarat mutlak kata benda majemuk.
Nah, itu kata majemuk, tanda kata benda. Jadi kasrah dia. Kemudian terakhir 7 ta marbutah. Diakhiri dengan ta marbutah. Diakhiri dengan ta marbutah. Ta marbutah. Ada ta marbutahnya. Ta marbutah. Akhiratu. 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 Akhiratun. Ta marbutahnya yang buat dia kata benda. Akhiratu. Isyawatu. Ta marbutah. Nah, tanda kata benda. Jadi ada 7 tanda kata benda ya. Pertama alif lam, yang kedua mamimu, yang ketiga an in un, yang keempat di belakang huruf jar bi li ka min an maaf fi ala ila ruba. Oh ya, ini beberapa contoh. Coba contoh satu aja. Contohnya misalnya kamasali. 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 Ka. Ka ini huruf jar. Akibat ka, maka masali lamnya kasrah. Masali. Nggak boleh masalah, nggak boleh masalu. Kalau ka masalu bukan benda. Kalau ka masalah bukan benda. Tapi kalau ka masali, ka ini huruf jar, ini membuat kasrah. Kalau bahasa Inggris kan mungkin at house. Mestinya kalau sama at hosti. At homey. Nah, itu ya berarti ini huruf jar ini. Tapi bahasa Inggris nggak kenal huruf jar kan. At waiting room, at waiting roomy. Ya, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi itulah kira-kira tanda kata benda. Ada 7. Jadi pertama tanda kata benda adalah alif lam. Yang kedua mamimu. Yang alif lam itu setara dengan D. Mamimu setara dengan R kali ya. Tapi ada tempat dan ada waktu. Ma biasanya tempat dan waktu. Mi alat ya. Kemudian mu ada orang dan pelaku. Kemudian an in un. Kemudian belakang huruf jar, keempat, yang kelima bermana benda, biasanya nama, apapun nama tempat, nama orang, nama hari, nama gunung, nama sungai, semua nama itu adalah kata benda. Kemudian kata benda majemuk, 2 kata yang digabung jadi satu, yang 2 atau 3 kata yang digabung jadi satu, yang punya mana baru. Yang ketujuh adalah diakhiri dengan ta marbutah, sesuai dengan materi kita. Demikian tanda-tanda kata benda dalam Al-Quran. Untuk sesi pertama satu dulu, nanti kita buka sesi kedua tanya jawab. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Montreal sana. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.